jangan sampai kita itu sombong ya. Artinya karena mekanisme pasar dari minggu kemarin itu masih posisinya masih dalam posisi service. Jadi kalau kita perkecil seperti ini, jadi posisi pasar itu masih posisi di tengah-tengah. Artinya dia belum memberi jawaban apakah dia akan turun atau tidak. Ya. Makanya untuk posisi seperti ini teman-teman harus berhati-hati. Dikhawatirkan nanti dia akan breakout dan lari panjang. Ya. Walaupun secara mayornya dia masih didominasi oleh seller. Ya. Tapi di sini di posisi S1 ini banyak penolakan yang kuat. S2 dan lain sebagainya ini ya masih banyak penolakan kuat sekali. Kita tunggu apakah dia jebol dari S1-nya. Kalau kita jebol dari S1-nya, maka langkah kita yang paling bagus adalah melakukan seller ya, untuk posisi S1 ya. S1-nya dijebol, maka dia akan turun ya. Kalau posisi S2-nya jebol, maka kita akan ikut. Jadi konfirmasinya nanti ada di S2. Apakah S2 itu dia akan turun atau dia akan berbalik arah. Nanti kita tunggu apakah proses ini nanti akan berbalik arah atau tidak. Atau bahkan dia tidak bisa menembus S1 dan berbalik arah ke atas. Maka teman-teman, saran saya untuk XAU-USD, ya, XAU-USD, bersabar dulu sebentar. Tapi kalau teman-teman modalnya besar, floating itu sih nggak masalah ya. Tapi saya menyarankan bagi yang modal pas-pasan, jangan sampai floating terlalu panjang. Nanti saja, nanti atau setelah candle itu terbentuk boleh. Ini candle belum terbentuk kuat asal usulnya. Oke, ini untuk XAU USD. Silahkan teman-teman masuk di posisi setelah breakout S1 ya. Oke, ini untuk XAU USD. Untuk GBP USD ini teman-teman posisi tren mayornya itu adalah posisi trennya itu masih posisi seller ya. Jadi ini teman-teman saya sarankan biarkan dia breakout dulu dari R1 ya. Biarkan dia di breakout dulu dari R1. Boleh teman-teman ikut buy dulu ke atas ya. Setelah ikut buy, posisi TP-nya itu berada di area S2 ini atau sebelumnya ya. Saya minta sebelumnya itu jauh lebih aman. Dan nanti pas posisi R2 teman-teman menunggu lagi, menunggu apakah di situ akan terjadi reversal atau tidak ya. Oke, ini untuk GBP USD. Untuk Euro USD ini posisinya tren masih didominasi juga dengan seller, tapi posisinya sekarang ini posisi masih dalam kondisi rectangle ya. Artinya dia ngeblok, jadi belum ada kepastian kuat untuk melakukan breakout. Jadi ini masih kuat, belum ada penentuan arah. Teman-teman waspada, setiap ada posisi set base atau rectangle seperti ini dalam rectangle H1, teman-teman berhati-hati ya. Kita sebaiknya menunggu untuk jauh lebih amannya ya. Ini untuk posisi R1 Euro USD ya. Euro USD ini posisi R1. Ini posisi R1. Posisi S1 posisinya di sini.
6857. Sama dengan 1.166.460. Ini posisi S2-nya. Jadi ini antara R1 dan R2. Ini biarkan dia lepas dulu. Kalau dia lari ke bawah, biarkan lepas. Tapi kalau seandainya dia lepas dari R1, maka teman-teman sebaiknya ikut R1-nya dulu. Ya. Jadi mainnya nanti di area-area ini. Jadi area ini area kuat, sellernya sangat kuat. Ini untuk area selnya ini sangat kuat. Ini teman-teman bermainnya di posisi seperti ini, karena di sini dibuktikan ada prosesi penolakan yang sangat kuat. Ya. Perhatikan di permainan teman-teman lebih aman di sini. Kalau ini breakout dari R1, maka sebaiknya teman-teman ikut R1-nya dulu, ikut buy dulu ya. Jadi karena ini posisi masih rectangle. Kalau dia masih bolak-balik, sebaiknya teman-teman menunggu saja, biarkan dia keluar dulu, mau ke arah mana. Jangan buru-buru teman-teman untuk masuk entry-nya. Ya. Oke, untuk plan XAU USD, GBP USD dan Euro USD saya cukupkan dulu. Selamat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.